Iya, mungkin ini ya sedang apa namanya proses masuk kali ya, Insya Allah. Beliau sudah konfirmasi hadir, tapi saya belum lihat nama beliau ya. Baik, hadirin rahimakumullah, mari kita buka acara webinar kita pada kesempatan kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih berkahnya acara kita ini, mari kita mulai dengan pembacaan tasmi Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Saudara Yusuf Firmanuddin. Kepada Saudara Yusuf, kami persilahkan. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz Khalifah. Sebelumnya izin untuk off cam karena kondisinya sedang hujan lebat ya, di Tangerang. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita memulai acara siang ini dengan membaca tilawah, yaitu surah Al-Hadid ayat 17 dan 18 beserta juga dengan artinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Yang artinya, ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sekian dari pembacaan tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Yusuf Firmanuddin atas tilawahnya yang sesuai ya dengan topik kita kali ini, yaitu tentang pinjaman. Ya. Tadi disebutkan atau dibacakan ayat yang berkaitan dengan qard. Ya. Qard itu adalah pinjaman. Tetapi menariknya di sini adalah kata pinjaman itu digunakan untuk sedekah ya kepada Allah. Jadi siapa yang sedekah itu kata Allah itu sama saja memberikan pinjaman kepada Allah. Nah kalau pinjam itu kan harus diganti kan ya, betul nggak? Pinjam itu harus diganti gitu. Nah orang yang bersedekah itu kata Allah sama saja memberikan pinjaman kepada Allah dan yang itu pasti diganti. Kalau minjam sama manusia boleh jadi nggak diganti, tapi kalau sama Allah pasti diganti. Malah diganti dengan yang lebih baik lagi. Masya Allah, ini pemilihan kata Al-Quran ini luar biasa, indah sekali. Alhamdulillah, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah sudah hadir dan juga Ibu Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Ibu Leli juga sudah hadir. Dan juga di sini ada dari OJK ya, Muhammad Gifari ya, alumni Eksyar yang apa namanya kelihatannya sudah bekerja di OJK ya. Betul? Kita sapa dulu Gifari. Mas Gifari gimana? Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Asep, Pak Khalifah, dan Bu Laili. Alhamdulillah. Sekarang kebetulan saya alumni Ekonomi Syariah angkatan 51, Pak. Iya. Barangkali masih ingat. Sekarang kebetulan penugasan di DPJK, Pak. Di OJK. Terima kasih, Pak. DPJK itu singkatan dari?
Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Pak. Oh ya, di bawah Pak Tongam berarti ya? Betul, Pak. Oh ya, pas lah kalau gitu. Ya, Alhamdulillah. Pak Tongam apa sudah hadir? Mungkin masih ini ya. Oh, Alhamdulillah sudah hadir. Ini Pak, Selamat sudah, Pak. datang Pak Tonggam Lumban Tobing. Halo, selamat siang rekan-rekan dari PB. Iya, selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Tongam? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, insya Allah kita akan masuk ke Pak Tonggam, tapi sebelumnya kita akan ada sambutan dulu dari Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, yaitu Bapak Dr. Asep Nur Halim. Kepada Bapak Asep, dipersilakan. Terima kasih Pak Khalifah Muhammad Ali. Suara saya terdengar baik ya? Jelas? Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Pertama, narasumber kita yang kita muliakan, yang kita banggakan, Bapak Tongam Lumban Tobing sebagai Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, sekaligus selaku Ketua Satgas Waspada Investasi. Terima kasih Bapak atas berkenan hadirnya di tengah-tengah kesibukan siang hari lagi. Terima kasih, kami sangat berbahagia Bapak sudah berkenan hadir bersama kita. Kelihatannya dari OJK juga ada Ibu Margareta, Ibu Margaret Mutiara. Kayaknya bersama Pak Tongam ini satu akun tadi. Dan ternyata ada juga Muhammad Gifari, tamu narasumber yang kita banggakan. Terima kasih atas sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Tentunya Bu Sekdep dan Bapak Ibu dosen di lingkungan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, juga teman-teman mahasiswa, mahasiswi di lingkungan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Saya lihat ada beberapa tamu partisipan dari keluarga besar Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University juga. Terima kasih atas kehadiran pada acara webinar siang hari ini, webinar solusi terjebak pinjol. Jadi webinar ini terinisiasi dari kenyataan Pak Tongam, kenyataan di lingkungan kita sekarang banyak masyarakat yang terjebak, terpukul, tertembak pinjol yang merajalela, dan ternyata bukan hanya masyarakat umum, bahkan akademisi pun, mahasiswa, ada yang terkena dampak negatif. Ya. Dan di tengah-tengah kita narasumber yang tepat memberikan informasi, memberikan arahan terkait ini. Semoga webinar siang hari ini yang kita persembahkan benar-benar hadir menjadi bagian penawar solusi bagi permasalahan yang sekarang sedang merebak di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga acara siang hari ini memberikan banyak kemanfaatan untuk kita semua. Terima kasih Ustadz Khalifah atas acara yang sangat bermanfaat dan berkah ini. Selamat mengikuti webinar Bapak Ibu, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Asep Nur Halim atas sambutannya yang luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas kehadirannya, khususnya bagi yang baru hadir ya. Di sini ada Ibu Resfa ya, ada dosen ilmu ekonomi syariah dan juga dosen-dosen yang lain ya, Ibu Neneng, juga ada juga dari staf dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Ibu Maya, dan juga kelihatannya ada juga dari masyarakat umum ya.
masyarakat umum yang membutuhkan ya info mengenai solusi begitu ya ketika sudah terjebak dalam pinjol ini. Bapak Ibu, saya ingin mencoba sebelum ke Pak Tonggam ya ingin memberikan sedikit apa ya eh, berita mungkin ya. Jadi pinjol ini kelihatannya sudah menjadi bencana nasional ya. Sampai-sampai Bapak Jokowi minta OJK untuk dan juga Kominfo untuk stop ya atau moratorium pengeluaran izin pinjol-pinjol baru. Ya, seperti itu. Ya. Dan ini tidak terlepas dari apa ya banyak kasus-kasus ya pelanggaran mungkin juga termasuk dalam pidana begitu yang dilakukan oleh pinjol-pinjol ini ya khususnya yang ilegal begitu. Kita baca di berita itu ternyata cukup banyak ya di berbagai daerah itu apa namanya masyarakat yang sampai bunuh diri gitu. Tidak hanya laki-laki, ada juga ibu-ibu ya, seperti di kalau tidak salah di Jogja ya, ada ibu-ibu yang bunuh diri seperti itu, ya, karena tidak kuat ya menahan apa namanya tekanan ya dari penagih-penagih utang itu. Dan ya, jadi untuk yang ilegal demikian ya. Untuk yang legal, ternyata juga kelihatannya bunganya ini masih dianggap cukup besar begitu, sampai Ketua OJK di sini memberikan atau meminta kepada pinjol resmi sekalipun ya untuk bisa memberikan bunga yang lebih murah gitu. Saya coba menyelidiki ya, ternyata bunganya cukup besar ya, sampai sekitar 24% dalam sebulan begitu. Jadi kalau pinjam 10 juta berarti bunganya itu sekitar 2.400.000 ya dalam sebulan. Jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga pinjaman di bank begitu. Dan barangkali salah satu sebabnya ini adalah bahwa pinjol ini memang tidak terlepas dari pandemi begitu ya. Pandemi, kondisi susah, ekonomi lesu, kemudian apa namanya masyarakat juga sulit mencari pekerjaan, butuh uang ya, sehingga terpaksa minjam ke pinjol ya. Saya sebetulnya ada seorang kawan ya, ada seorang kawan juga yang terkena pinjol ini. Ya, terkena pinjol ini dia cerita bagaimana dia terkena pinjol ya. Dia hanya butuh sekitar 3 juta begitu, tapi utangnya sampai ratusan juta gitu ya. Karena bunganya terus berbunga lagi. Ya, luar biasa gitu. Dan beberapa kali juga ada masyarakat yang minta tolong kepada saya secara pribadi begitu untuk dibantu ya bagaimana nih mencari solusinya. Bahkan sampai ada yang ingin minjam uang begitu karena sudah tidak kuat lagi ditagih oleh apa namanya para debt collector itu begitu. Ini jadi sedemikian apa namanya mengganggu ya, meresahkan masyarakat pinjol ini. Dan barangkali selain daripada apa namanya krisis atau pandemi ya yang terjadi, salah satu sebabnya juga adalah barangkali adalah literasi keuangan yang memang juga apa namanya tidak begitu tinggi gitu. Inklusi keuangan yang memang juga tidak diimbangi dengan apa namanya literasi keuangan. Ya akhirnya demikian. Nah, oleh sebab itu bagaimana kira-kira apa namanya solusinya gitu ya. Saya yakin di antara peserta yang ada di sini ada ya yang apa namanya terjebak di pinjol nih gitu. Termasuk saya apa namanya mengundang ya orang yang apa namanya yang terlibat atau terjebak dalam pinjol ini untuk hadir dan kelihatannya juga sudah hadir gitu ya. Nanti silakan apabila ingin bertanya langsung kepada narasumber kita yang luar biasa ini yang insya Allah tepat ya dalam memberikan apa namanya arahan karena beliau memang apa namanya bertugas di bidang ini. Beliau adalah Bapak Dr. Tongam Lumbantobing, SH LM. Ya, beliau untuk pendidikan ya beliau menamatkan sarjana di USU ya di Universitas Sumatera Utara, kemudian masternya di
Australia di University of Melbourne. Kemudian S3-nya beliau di Universitas Pajajaran begitu. Sejak tahun 94 beliau di Bank Indonesia, tetapi kemudian sejak OJK berpisah ya dengan BI, beliau bertugas di OJK dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu beliau selaku Ketua Satgas Waspada Investasi. Ya, ya, demikian begitu ya, Pak Tonggam. Ya, tidak berlama-lama lagi. Saya kira kita sudah tidak sabar nih ingin mendengarkan ya arahan bagaimana kira-kira solusi ya untuk bisa terjerat, maksud saya bisa terlepas dari jeratan ya pinjol ini bagi yang sudah kena dan bagi yang belum kena gitu. Bagaimana kemudian bisa menghindarinya atau juga bisa memberikan arahan kepada yang belum kena. Langsung saja kepada Bapak Dr. Tunggam Lumban Tobing, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Yang kami hormati dari Sivitas Akademi IPB yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami diundang di IPB untuk diskusi tentunya. Karena mengenai pinjol ini sebenarnya ya kita tahu semua ya, apa yang kita bisa sampaikan nanti untuk menyamakan pemahaman kita mengenai pinjol ini tentu bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Karena banyak juga memang isu-isu atau hal negatif yang terkait pinjol ini. Apakah memang demikian? Nah, seperti itu. Jadi kita juga tahu bahwa media massa atau berita-berita yang memang perlu kita luruskan dengan fakta tentunya, dengan fakta, bukti seperti itu. Nah, kami akan menayangkan beberapa hal di dalam webinar kita hari ini dan seperti harapan kami tadi bahwa kita ingin sebenarnya untuk diskusi nanti ya. Yang pertama bahwa kalau bicara mengenai pinjol ya, kalau bahasa hukumnya itu di dalam peraturan OJK 77 tahun 2016 itu namanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bahasa kerennya fintech peer-to-peer lending. Nah, sebenarnya ya kalau kita lihat pinjam meminjam uang ini sudah sejak zaman purbakala ada di negara kita ini ya, sejak ada peradaban manusia sudah dikenal dengan pinjam meminjam ini. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Dan sampai saat ini juga kita juga melihat banyak sekali pinjam meminjam di berbagai aspek kehidupan masyarakat kita ya, di pasar, di mana-mana. Di mahasiswa pun, saya waktu mahasiswa itu sering minjam ke ibu kos dulu, dikasih bunga juga. Nah ini jadi yang menjadi perbedaannya adalah saat ini menjadi digital dia. Digital. Pinjaman online ini mulai marak ya, yang online mulai marak pada tahun 2015, 2016 di negara kita ya, sehubungan dengan perkembangan yang ada di China dan beberapa negara lain tentunya yang memang ada suatu inovasi keuangan digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan uang pinjaman. Jadi 2015-2016 itu dan sangat cepat direspon oleh OJK. 2016 itu sudah terbit peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 untuk menata industri ini. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ya eksesnya saja sebenarnya. Jadi sangat cepat dulu direspon. Sementara negara lain masih ada kegamangan. Kita 2016 sudah merespon dengan membentuk peraturan OJK untuk membuat industri ini menjadi industri yang tertata dan memberi kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Nah, banyak juga yang mengatakan pinjol ini menyengsarakan. Apa benar? Coba kita uji dengan fakta ya. Saat ini ada 106 perusahaan pinjaman online yang terdaftar dan berizin di OJK. Dengan jumlah pemberi pinjaman 749 ribu orang dan jumlah peminjam, nah ini fakta ini,
68,4 juta peminjam loh. Dan total pinjaman yang disalurkan mencapai 250 triliun, outstandingnya ada 26 triliun saat ini. Jadi berdasarkan fakta yang ada, memang pinjaman online ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi pendanaan yang dibutuhkan dan juga untuk pengembangan UMKM. Jadi sangat tidak beralasan, contohnya kalau kita katakan pinjaman online ini tidak berguna. Walaupun memang kalau kita bandingkan dengan contohnya ya, jumlah kredit yang disalurkan bank umum, ya ini paling hanya nggak sampai 0,5% lah. Tetapi paling tidak dia memberikan kontribusi kepada masyarakat bawah tentunya yang tidak bisa mendapatkan pendanaan dari berbagai sektor keuangan. Nah, tujuan dari pinjaman online ini juga baik tujuannya, yaitu untuk menjembatani pendanaan masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal. Pinjam ke bank tidak bankable, ke perusahaan pembiayaan tidak dapat, ke pegadaian tidak ada barang yang dijaminkan, ke tetangga sudah keseringan minjam, ke mertua udah dimarah-marahin. Ada peluang untuk meminjam di pinjol yang terdaftar berizin di OJK, yang memberikan kemudahan. Nah, ini perlu kita pahami. Dan perlu kami sampaikan bahwa pinjaman online, perusahaan pinjaman fintech peer-to-peer lending ini berbeda dengan bank. Kalau bank, dia menghimpun dana dari masyarakat, kita menyimpan dalam bentuk tabungan, deposito, giro, kemudian bank menyalurkan dalam bentuk kredit ke masyarakat. Jadi intermediasi. Kalau pinjol ini adalah marketplace atau platform. Seperti kita contohnya beli barang di Tokopedia. Kita beli barang sebagai pembeli, bukan Tokopedia penjualnya, tetapi ada penjual di seberang sana yang menjual barang melalui Tokopedia. Seperti itulah persisnya pinjol ini. Jadi jangan dianggap pinjol ini memberi kredit. Pinjol ini adalah marketplace atau platform yang memberikan kemudahan transaksi antara penerima pinjaman dan investor, pemberi pinjaman di seberang sana. Jadi hanya platform. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau pinjol yang legal itu wah bunganya tinggi gitu ya. Sebenarnya 3 hal yang bisa kita negosiasi sebenarnya supaya terjadi kesepakatan. Karena ini sebuah kesepakatan. Kalau di bidang hukum disebutkan ini adalah hubungan perdata sebenarnya pinjam-meminjam ini. Di mana kita akan terjadi pinjaman kalau ada kesepakatan kan gitu. Terutama di plafonnya, suku bunganya, jangka waktunya kan gitu. Itu untuk yang legal kita bicara karena konsep kita adalah konsep yang legal tentunya. Jadi ada kesetaraan di sana. Kalau kita nggak sepakat dengan term of condition yang tadi, ya memang nggak terjadi pinjaman. Jadi contohnya kita pinjam mempunyai kebutuhan 10 juta ya. Saya ingin meminjam di pinjol 10 juta dengan jangka waktu 6 bulan. Bunga yang saya minta contohnya 15% per bulan, per tahun, 15% per tahun. Dan saya ingin masuk ke pinjol A. Kemudian pinjol A ini akan mencari investor tentunya. Ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 500.000. Kadang-kadang kita nggak dapat 10 juta. Nah, kemudian kita masuk pinjol lain. Bisa seperti itu, tapi yang legal ya. Ada juga memang ada saat ini ada super lender ya, yang memang dimiliki oleh pinjol-pinjol ini, tetapi memang yang intinya adalah adanya kesepakatan di kita. Kalau yang legal. Kemudian dia menjadi menyengsarakan kalau masuk ke pinjol ilegal. Nah, ini masalahnya. Jadi kebutuhan dana masyarakat itu yang sangat besar dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan pinjol ilegal dengan suku bunga tinggi, fee-nya besar, denda tidak terbatas, dan selalu dengan teror intimidasi. Nanti kita lihat di sana. Saat ini pinjol ilegal yang sudah kita hentikan mencapai 3.515 entitas. Jadi kalau kemarin itu kita lihat ada pendapat masyarakat bahwa setelah Presiden nyentil baru kita berantas, ini fakta. Tahun 2018 itu kita sudah berantas 404 pinjol. 2019 yang paling tinggi 1.493 pinjol ilegal.
Kemudian turun lagi 2020 1026 dan saat ini kita sampai Oktober ini ya, bukan Juli. Oktober ya. Sampai Oktober 5.592. Nah, jadi kemarin memang Pak Presiden mengatakan itu karena masih ada ekses yang negatif di masyarakat kita dan kita apresiasi tentunya dorongan dari Pak Presiden dan ini menjadi perhatian kita yang serius untuk memberantas pinjol ilegal ini, bukan hanya Satgas, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat secara umum. Nah ini, jadi saat ini masih marak ya, masih marak terus. Kita blokir, kita hentikan sejak 2018 dan sampai saat ini kita tetap lakukan pemberantasan. Jadi bukan karena ada baru-baru ini saja, tapi sudah kita lakukan secara masif. Namun demikian memang penawaran ini masih marak, itu harus kita akui. Kenapa marak? Kita lihat dari dua sisi, dari sisi pelaku dan dari sisi masyarakatnya. Dari sisi pelaku, dengan kemudahan membuat aplikasi situs website, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini memang sangat sulit bagi kita, apalagi ada saat ini pengiriman pesan-pesan pribadi ya, SMS, WA, yang memang itu tidak dicampuri pemerintah, pesan-pesan pribadi seperti itu. Ini sangat mudah mereka untuk menawarkan dan akan tetap berlanjut. Kemudian yang kedua adalah dari pelaku ini memang banyak servernya di luar negeri. Dari data yang ada kita sampel ada sekitar 34% server itu ada di luar negeri. Ini juga memang menyulitkan kita untuk melakukan pemberantasan dan marak terus. Kemudian dari masyarakatnya ya. Jadi kalau kita bicara pinjol ilegal, bukan hanya pelakunya memang harus kita respon untuk memberikan solusi yang komprehensif ya. Bukan salah pinjolnya saja, masyarakatnya juga kita harus respon. Kita lihat masyarakat kita ya, ada dua golongan di sana. Ada masyarakat kita yang memang tingkat literasinya rendah ya, tidak mengecek legalitasnya. Kemudian ada aplikasi, dia butuh uang langsung diakses, diisi data, ternyata terjebak di pinjol ilegal. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ya itu tadi, masyarakat kita sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, ini yang perlu direspon oleh seluruh pemerintah daerah terutama tentunya dan seluruh elemen masyarakat. Kelompok masyarakat yang pertama kita respon dengan edukasi ya. Edukasi, literasi agar mereka paham bahwa akses ke pinjol ilegal itu sangat membahayakan. Yang kedua ini ya tentu kita membuka akses kepada masyarakat untuk pendanaan yang lebih luas tentunya. Bisa dengan LKM, bisa dengan saat ini juga ada KUR, kemudian koperasi juga bisa kita berdayakan, koperasi simpan pinjam tentunya. Jadi pemberantasan pinjol ilegal ini memang sangat kompleks ya, bukan hanya domain OJK. Kalau selama ini OJK di mana katanya, nanti kita lihat sebenarnya di mana sih sebenarnya titik permasalahannya. Tapi inilah intinya, maraknya pinjol ilegal ini ya ini. Jadi kalau kita bicara pinjol ilegal itu adalah masalah di hilir, masalah di hulunya ya ini yang perlu kita respon. Dari pelakunya kita berantas blokir, dari masyarakatnya kita edukasi, tingkatkan literasi dan inklusinya, jadi literasi keuangannya dan inklusi keuangannya tentunya untuk mereka terhindar dari pinjol ilegal. Kemudian kita sampaikan ya ciri-ciri dari pinjol ilegal ini. Apa cirinya? Yang pertama tidak memiliki izin dari OJK. Sementara yang legal ya ada izinnya. Ini kita bandingkan. Yang kedua tidak ada identitas pengurus, alamatnya nggak ada, nomor teleponnya ganti-ganti terus karena memang tujuannya menipu. Kalau yang legal jelas ada alamat pengurus dan identitas pengurus, ada alamat yang jelas. Yang ketiga di dalam ilegal ini pinjaman itu sangat mudah, hanya dengan fotokopi diri atau foto KTP sudah bisa. Kalau di yang legal itu diseleksi, ada scoring di sana. Tidak semua orang yang mengajukan pinjaman mendapat pinjaman. Karena apa? Karena tujuan utama dari pemberi pinjaman adalah bagaimana pinjaman itu dikembalikan, kan gitu. Tidak mungkin ada seseorang pemberi pinjaman, udahlah nggak usah dikembalikan, kasih aja. Nggak ada gitu. Itu kan kecuali hibah ya atau charity. Ini kan pinjaman. Jadi pelaksana pemberi pinjaman itu tentu punya scoring. Kalau tinggi scoringnya dan ada potensi pengembalian baru dikasih. Kemudian ciri yang lain di pinjol ilegal
Ini bunganya, dendanya tidak jelas. Dan kita lihat juga tidak ada batasan-batasan denda dan bunganya. Kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan pinjol ilegal ini adalah penipuan, kejahatan. Kita pinjam 1 juta yang ditransfer hanya 600.000. Bunganya juga pada saat perjanjian contohnya hanya dikasih 0,5% per hari menjadi 3% per hari. Jangka waktunya juga seperti itu. Pada awalnya kita dijanjikan 90 hari. Ternyata yang terjadi adalah 7 hari. Ini ada penipuan di sini. Tapi kalau yang legal, itu transparansinya sangat tinggi dan ada biaya maksimal pinjaman dan juga biaya dendanya. Kemudian yang selanjutnya yang di ilegal, mereka itu selalu meminta kita untuk bisa mengizinkan mengakses semua data dan kontak di HP. Nah, ini ciri yang utama sebenarnya. Jadi pinjol ilegal ini selalu menyedot semua storage di HP kita dan phonebook kita. Nah, ini yang akan digunakan sebagai alat teror nanti pada saat jatuh tempo kita nggak mampu bayar, mereka akan meneror kita, mengintimidasi, pelecehan, penistaan, dengan membuat grup-grup WA atau SMS kepada seluruh kontak yang ada di HP kita. Makanya tidak heran sebenarnya kita dapat WA atau SMS dari pinjol ilegal mengatakan si A menipu kami, merampok kami, Anda disebut sebagai penjamin supaya saudara segera bayar. Lah kita kadang-kadang nggak tahu kita siapa itu yang minjam itu, karena ya kita nggak kenal. Cuma karena nomor HP kita ada di nomor HP dia, ya kita ikut kena teror. Nah ini perlu sekali masyarakat kita waspada untuk jangan sempat mengizinkan siapapun bisa mengakses data dan kontak HP kita. Nah, ini. Dan selalu penagihannya itu di pinjol legal adalah teror. Tidak ada di sana etika. Tidak ada di sana perlindungan pengaduan dari masyarakat. Karena memang ya kita nggak tahu di mana lembaganya, siapa yang punya, nggak tahu kita. Kalau yang legal itu hanya bisa mengakses 3 hal ya, kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga ada batasan-batasan penagihan, dan penagihan dilakukan oleh tenaga penagih yang bersertifikasi, dan ada penegakan kode etik dari asosiasinya. Apa yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi di 2 sisi kita lakukan ya, tindakan preventif, kemudian represif. Di tindakan preventif yang tayangkan, coba tindakan preventif kita lakukan yang pertama edukasi kepada masyarakat luas ya, sosialisasi, kuliah umum seperti mungkin hari ini ya, dan webinar, dan dari media kita lakukan secara masif. Kemudian respon juga kepada pengguna masyarakat kita lakukan dengan baik. Dan pada tanggal 11-14 Juli lalu kita blasting SMS dengan 7 operator seluler, dan kita sudah menargetkan yang tercapai 28 juta mungkin nomor HP yang terlayani. Kemudian kita juga kerjasama dengan Google, di mana Google mengumumkan pada tanggal 28 Juli bahwa semua aplikasi pinjaman pribadi yang ada di Indonesia harus menyertakan izin dari OJK sehingga bisa masuk Google Play Store. Kemudian secara represif, kita dari Satgas Waspada Investasi ya, ada 12 kementerian lembaga di sana. Jadi pemberantasan pinjol itu bukan OJK semata, tapi OJK di dalam Satgas melakukan pemberantasan. Ada OJK, ada Bank Indonesia, ada Kementerian Perdagangan, Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkop UKM, Kementerian Agama, Kemendikbud, Kejaksaan, Polri, BKPM, dan PPATK. Jadi bisa kita lihat luasnya ya, luasnya pemberantasan pinjol itu bukan hanya OJK. Secara represif ya, kita mengumumkan pinjaman online ilegal kepada masyarakat. Tadi ada 3.515. Kemudian kami melakukan cyber patroli dengan Kominfo dan memblokir semua situs aplikasinya sebelum ada yang download. Harusnya ya. Kemudian kita meminta perbankan dan penyedia jasa pembayaran tidak bekerja sama dengan pinjol ilegal, dan kami sampaikan laporan informasi kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Nah, kita semakin coba kita mengerucut lagi peran kementerian lembaga ya di dalam pemberantasan pinjol ilegal ini. Di sini paling tidak ada 5 kementerian lembaga yang memang terkait erat dalam permasalahan atau pemberantasan pinjol ilegal ini. Yang pertama ya, penawaran melalui web, aplikasi, SMS, media sosial, penyebaran data pribadi, ada server luar negeri.
ini tentu dilakukan cyber patroli dan pemblokiran oleh Kominfo. Jadi domainnya ada di Kominfo dan saat ini mereka sangat kuat melakukan pemblokiran ini. Kemudian yang kedua, penawaran pinjol ilegal berkedok koperasi. KSP legal pun ada yang diduga memfasilitasi pinjol ilegal. Ini pembinaan koperasi simpan pinjam oleh Kemenkop UKM. Dan ini dilakukan dengan sangat baik juga. Kemudian bank dan perusahaan transfer dana ya, dalam pembukaan virtual account itu juga digunakan sebagai transaksi pinjol ilegal. Ini perlu kita pahamkan bahwa ada agregator juga di sana yang diduga juga memberikan informasi mengenai pinjol-pinjol ilegal. Oleh karena itu OJK dan Bank Indonesia harus melakukan pembinaan terhadap agregator dan juga penguatan prinsip know your customer oleh perbankan dan penyedia jasa pembayaran. Ini ya. Jadi ada beberapa lembaga sini. Yang terakhir adalah karena ini pinjol ilegal ini merupakan dugaan tindak pidana, ada pemerasan, penipuan, teror, intimidasi, tadi pelecehan. Ini harus ditegakkan hukum oleh kepolisian. Jadi semua 5 kementerian lembaga ini berperan memberantas pinjol ilegal. Jadi tidak semata-mata OJK. Dan ini perlu menjadi perhatian kita bahwa kewenangan-kewenangan ini dilaksanakan saat ini dengan baik. Tapi memang itu tadi, ada batasan-batasan memang karena dia kejahatan ya memang berbagai cara modus digunakan oleh para pelaku ini. Dan menurut saya sih memang akan sangat sulit menjadi nol ya. Karena memang ada demand-nya dari masyarakat kita yang memang harus kita pengaruhi. Kemudian kita lihat tips, kami sampaikan tips kepada masyarakat ya. Ini sebenarnya inti sosialisasi kita ke masyarakat. Kalau masyarakat ingin meminjam secara online, ada 4 tipsnya. Yang pertama, pinjam pada pinjol yang terdaftar atau berizin OJK. Daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id atau di media sosial OJK. Jadi masyarakat diminta berpikir dulu lah 2 menit lah. Melihat ini benar nggak sih legal atau tidak. Karena sekali dia masuk ke pinjol ilegal, akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Kerugian material dan imaterial. Kemudian yang kedua, pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar. Jangan meminjam untuk menutup utang lama. Gali lubang tutup lubang. Sangat berbahaya. Harus cerdas meminjam. Yang ketiga, sedapat mungkin pinjaman untuk digunakan untuk kepentingan produktif. Sehingga bisa mendorong perekonomian keluarga. Yang keempat, karena ini hubungan perdata antar peminjam dan pemberi pinjaman, makanya sebelum meminjam, pahami dulu manfaatnya, biayanya, bunganya, jangka waktunya, dan risikonya. Jangan setelah meminjam menyesal. Nah ini perlu kita sampaikan. Kemudian kami sampaikan juga kepada masyarakat, apabila saat ini masyarakat sudah terlanjur meminjam di pinjol ilegal, ini kami sampaikan tips ya. Saya nggak tahu apakah pernah mahasiswa atau saat ini sedang ada pinjaman online ilegal yang sulit dibayar ya. Yang pertama tentu segera lunasi ya. Kami selalu mengatakan hutang harus dilunasi. Ada orang mengatakan, Pak, kami tidak akan melunasi supaya pinjol ilegalnya bangkrut. Ya nggak bisa juga begitu. Kalau kita katakan nggak lunasi, orang masyarakat kita kan banyak juga memanfaatkan peluang-peluang seperti ini. Nanti diras juga itu nanti jadinya pinjol-pinjol ilegal itu, bukannya malah berhenti meminjam, tapi makin menjadi-jadi. Oleh karena itu kami selalu menyarankan lunasi pinjamanmu. Yang kedua, laporkan ke kami Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Yang ketiga, apabila memiliki keterbatasan kemampuan bayar, bisa mengajukan restrukturisasi ya. Walaupun memang sulit, tapi diupayakan. Bisa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, sehingga kita mempunyai keleluasaan membayar sesuai dengan kemampuan kita. Karena kami lihat ya, masyarakat kita yang terjebak di pinjol ilegal pun ada niat bayarnya. Niat tok, tapi kemampuan nggak ada. Nah, itu. Jadi ini sulit juga sebenarnya. Yang keempat, apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar seperti kami katakan tadi, jangan pakai gali lubang tutup lubang. Apabila masyarakat tidak mampu membayar pada pinjaman pertama, jangan coba-coba membuka pinjaman kedua. Kalau kita lihat yang selama ini ya, ada yang minjam dari 10, ada yang 100, bahkan ada 141 seorang ibu meminjam. Ini kan sudah tidak
Tidak rasional lah meminjam sampai 141. Di mana masalahnya? Masalahnya di diri peminjam sebenarnya untuk mengerem niat ya, nafsu meminjam. Jadi kalau kita katakan disalah dipinjol, oke kita berantas. Tapi niat masyarakat kita meminjam dengan gali lubang tutup lubang itu ya harus direm. Di situ sumber masalahnya sebenarnya. Kenapa masyarakat kita cenderung meminjam untuk menutup utang lama? Apa ingin berlaku baik terhadap pinjol yang legal? Ya enggak juga seperti itu. Jadi kami sangat menghimbau masyarakat. Kalau masyarakat kita gagal bayar, bahasa milenialnya galbay katanya, galbay pada pinjaman pertama, ya jangan coba dong pinjaman kedua minjem. Salah siapa? Ya kita tahu sendiri bagaimana coba. Jadi perilaku masyarakat kita ubah. Di satu sisi para pelaku pinjol ini kita berantas, kita blokir, kemudian penegakan hukum. Di sisi lain ya perilaku masyarakat kita yang kita ubah. Dan perilaku masyarakat kita juga ya, saat ini banyak juga yang kami temukan dari pengaduan bahwa banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak konsumtif ya ditutupi dengan pinjaman. Beli HP yang mahal, beli motor yang memang bisa beli ya, tapi jangan terlalu mahal-mahal lah gitu. Jadi ada kebutuhan yang bisa ditunda, tetapi tidak ditunda, akhirnya terjebak di sini. Ini juga perlu kita perbaiki loh. Jadi bukan hanya literasi keuangan, tapi kita juga ingin bagaimana masyarakat kita bisa mengelola keuangannya agar tidak gagal bayar. Jadi perlu kita pahami ya, ada sisi-sisi masyarakat kita yang harus kita soroti di sini. Bukan dari sisi pinjolnya saja. Kemudian yang kelima ya, apabila sudah mendapat penagihan tidak beretika, teror, intimidasi, kami sarankan yang pertama blokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Walaupun ganti-ganti nomor. Beberapa waktu lalu ada penangkapan di Bareskrim, itu ribuan nomor dia punya. Bayangkan, dia punya 1000 lebih SIM card. Dan semua terregistrasi. Nah, ini kan penipuan kan. Kemudian kita minta beritahu ke seluruh kontak HP kita bahwa apabila mendapat pesan tentang pinjol teror intimidasi ini agar diabaikan. Jadi ini penting bagi kita untuk membersihkan nama kita sehingga kita nggak tertekan. Alangkah susahnya ya. Kita lihat contohnya tadi ditayangkan moderator juga bunuh diri. Apakah iya bunuh diri itu karena pinjol itu? Di beberapa daerah yang ada bunuh diri seperti terakhir ya di Bekasi, itu bukan pinjol sebenarnya. Dia adalah kredit motor di perusahaan pembiayaan. Ada kreditnya di pinjol 7 juta, tapi nggak ada teror, nggak ada. Jadi kita juga harus melihat situasi seperti ini. Banyak juga pelaku-pelaku yang melakukan bunuh diri itu bukan single reason ya, bukan satu masalah karena ini pinjaman online, karena beberapa penyelidikan itu ditemukan tidak ada teror di handphonenya. Nah oleh karena itu supaya jangan tertekan, ini juga menjadi bahan edukasi kepada masyarakat yang saat ini tertekan ya, yang nomor 5 ini agar tidak bunuh diri, agar tidak menyakiti diri. Nah, ini blokir semua kontak, beritahu ke semua kontak untuk mengabaikan pinjol yang meneror itu dan lapor polisi. Nah ini juga perlu peran serta masyarakat. Kalau sudah mendapatkan perilaku pelecehan, teror, intimidasi, ya jangan diam. Kita gunakan hak kita, lapor polisi agar mereka diproses hukum. Dan kami sangat mendorong ya, peran serta masyarakat melaporkan para pelaku ini ke polisi sangat kami dorong untuk membuat efek jerah bagi pelakunya dan bagi masyarakat lain supaya jangan coba-coba membuka pinjol ilegal. Dan apabila teror masih berlanjut, lampirkan saja laporan polisinya ke penagih. Beritahu bahwa Anda sekarang ini sedang dalam proses hukum. Begitu. Nah, apa solusi yang kita lakukan ya, yang kita harapkan juga secara jangka pendek dan jangka menengah panjang. Jangka pendek memang yang paling utama kita lakukan 3 hal ini. Edukasi masyarakat agar mereka tidak terjebak pinjol ilegal, melakukan pemblokiran secara masif untuk mengerem penawaran-penawaran itu, walaupun pemblokiran ini bukan solusi jangka panjang ya, artinya kita blokir hari ini, nanti sore dia ganti nama, besok bikin baru lagi. Kemudian penegakan hukum, nah ini perlu penegakan hukum ini. Penegakan hukum ini hanya bisa berjalan efektif kalau ada masyarakat yang lapor kan gitu.
dengan bukti-bukti. Jadi peran serta masyarakat di sini. Kemudian jangka menengah panjang kita juga ingin ya masyarakat yang kekurangan ekonomi, masyarakat bawah yang butuh uang, ini perlu pembukaan akses pendanaan yang lebih luas kepada masyarakat. Dan ini bukan peran satu institusi saja, termasuk pemerintah daerah di sini berperan. Bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakatnya kan gitu. Jadi jangan sampai ada masyarakat kita yang tidak punya kemampuan untuk makan, tidak punya kemampuan untuk mendapatkan kesehatan, tidak punya kemampuan untuk transportasi. Nah, itu harusnya memang lebih kita dorong akses pendanaannya dan juga pemberdayaan dana-dana, ada KUR, ada LKM, ada KSP seperti saya katakan tadi, dan ada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat oleh Pemda. Jadi kalau kita ingin melihat masalah sebenarnya di pinjol ini adalah masyarakat yang memang butuh uang karena perilakunya atau karena memang ekonominya kan gitu. Karena perilaku tadi ada juga orang hedon ya, orang punya barang-barang hebat kita ingin, tapi kemampuan kita nggak ada, akhirnya minjam. Nah, ini juga perlu kita lihat di masyarakat kita. Kemudian program peningkatan pendapatan masyarakat tadi, dan kita juga perlu sebenarnya undang-undang perlindungan data pribadi yang saat ini sudah dibahas di DPR perlu segera disahkan untuk memberikan perlindungan bagi kita dari data-data pribadi, karena data pribadi ini disebarluaskan para pinjol ilegal ini kepada kelompoknya, kepada siapapun dijual-belikan. Kemudian undang-undang fintech juga, di mana salah satu pengaturannya bisa kita lihat bahwa pinjaman online ilegal ini adalah tidak pidana. Seperti kita lihat di undang-undang perbankan ya, bank gelap atau menghimpun dana tanpa izin itu adalah tidak pidana. Nah, ini yang kami sampaikan pada rekan-rekan mahasiswa dan peserta webinar hari ini. Kita bisa buka diskusi dan mudah-mudahan ya, singkat ini sebenarnya, kalau kita bahan ini sangat panjang sebenarnya bahan ini, karena banyak aspek-aspek fakta di lapangan yang perlu kita diskusikan, tapi karena waktunya singkat ya mudah-mudahan hanya beberapa tayangan ini bisa membuka wawasan kita ya, dan juga kita bisa berdiskusi bagaimana solusi jangka panjang, karena dengan akademisi tentu ada konsep yang sudah terbangun di sana, ada penelitian, ada analisis yang dalam yang bisa membantu masyarakat kita terbebas dari pinjol ilegal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali ke moderator. Iya, terima kasih Pak Tongam atas pemaparannya yang luar biasa dan jelas ya, saya kira menjawab apa yang kita inginkan gitu. Khususnya tadi kaitan dengan tips-tips menghindari pinjol ini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk gitu, tapi sebelum membacakan pertanyaan dari peserta, saya ingin nanya juga dulu mungkin. Kalau pengen tanya ke Pak Tongam kaitan dengan pinjol, apakah selama ini sudah ada pengajuan ke OJK kaitan dengan pinjol syariah gitu, Pak Tongam? Karena kan kita di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah ini. Iya. Industri fintech ini memang di dalam peraturannya dibuka untuk konvensional dan syariah. Dan saat ini ada 7, kalau salah ya, pinjol syariah yang memang membantu masyarakat kita yang membutuhkan dana secara syariah. Dan kami sangat mendorong ya, pinjol-pinjol ini bergerak di bidang syariah. Karena potensi pasar keuangan syariah di Indonesia itu sangat besar. Oleh karena itu memang 7 kalau salah saat ini melayani dengan prinsip syariah. Iya. Nah, itu penting sekali karena kan kalau untuk yang konvensional kan kita tidak diperkenankan kan gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua kaitan dengan tadi Pak, bagaimana, jadi kata Bapak tadi kan niat ada untuk melunasi itu, tapi kemampuan tidak ada. Jadi ada satu kasus ke saya itu ya gitu, tidak mampu melunasi dan saya mencoba mencarikan untuk solusinya, termasuk saya arahkan ke satu lembaga zakat begitu. Tapi ternyata di lembaga zakat tersebut menyatakan bahwa tidak melayani untuk pinjol gitu.
Jadi siapa yang ada masalah pinjol tidak dilayani. Padahal lembaga zakat kan memang bisa ya memberikan. Tapi mungkin karena satu dan lain hal begitu, lembaga zakat juga tidak mau ya melayani korban-korban yang terkena pinjol ini. Jadi ke sana kemari tidak ada solusi. Akhirnya tadi menurut penjelasan Bapak itu, apakah boleh misalkan ya kita membayar paling tidak pokoknya gitu Pak. Pokoknya misalkan kita pinjam 5 juta, kita balikan 5 juta, ya sudah gitu. Habis itu kita blokir semua segala macam seperti saran Bapak tadi gitu. Apakah boleh seperti itu, Pak? Ya, ini tergantung pada pribadi masing-masing sebenarnya. Hmm. Ini pinjaman, bukan berlaku umum ya. Karena kelompok masyarakat peminjam ini pun bisa berbagai latar belakang. Ada memang peminjam yang benar-benar tidak punya uang, hanya untuk makan, itu layak dibantu. Ada peminjam untuk beli HP Samsung yang untuk Android, ada yang harganya 1 juta lah, tapi dia beli iPhone yang 15 juta, 17 juta lagi. Itu kan apa perlu dibantu? Itu juga, jadi kita akan lihat pilah-pilah dulu siapa sebenarnya ini masalah. Karena perilaku masyarakat kita ya, kalau kita lihat, coba kemarin itu ada yang korban pinjol itu ya karena beli sepeda motor cicil. Kan bisa ditunda sebenarnya, kan bisa naik angkot contohnya ya, daripada kita harus terjebak di situ. Kemudian ada yang beli HP, kan karena temannya beli TV seperti itu. Nah ini juga perlu sebenarnya, tapi menurut kami sih tergantung pribadi masing-masing. Kami hanya menyarankan hutang harus dilunasi, itu aja sebenarnya. Karena apa? Yang pertama ada, kalau kita katakan jangan bayar, bukannya malah masyarakat kita nggak akses, masyarakat kita berbondong-bondong minjam dari pinjol ilegal karena tonggam-tombing bilang nggak dibayar gitu. Itu perilaku. Jadi kita drive wrong behavior jadinya. Nah itu. Jadi perlu kita pilih-pilih masyarakat kita. Yang pasti kami menyarankan bayarlah hutangmu kan gitu. Karena kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu pinjam kan gitu. Betul. Ya, jadi maksud saya Pak, ya kita bayar tapi pokoknya saja. Karena kan ada yang teman saya ini, ada satu teman saya, dia memang butuh uang karena untuk kebutuhan keluarga Pak. Jadi dia itu kayaknya agak malu ya kalau minjam ke keluarga. Jadi dia minjam di pinjol dan memang itu untuk kebutuhan yang mendesak gitu. Tapi tadi sekali pencet ada belasan provider ya, dan ternyata bunganya itu cepat sekali berkembang dan sekarang tadi sampai ratusan juta. Nah, seandainya kan kita sudah menerima juga kan uang dari pinjol itu bagaimanapun, ya kita kembalikan saja yang pokoknya. Ya tadi misalkan pinjam 5 juta udah kembalikan 5 juta, habis itu mereka kan pasti akan error terus tuh. Apakah oke misalkan kita kita blokir seperti saran-saran Bapak tadi, tapi tadi sudah dibayar dulu yang pokoknya gitu Pak. Ya, tentu ini berdasarkan negosiasi ya. Tadi saran kami kalau memang sudah terlanjur, kalau pinjol yang legal itu memang ada solusinya ya. Ada asosiasi yang bisa menjembatani dispute antara nasabah dengan pinjolnya ada. Kalau yang ilegal ini sedapat mungkin kita minta restrukturisasi ya. Jadi bunganya dikurangi atau dendanya dihilangkan, jangka waktunya diperpanjang. Sebenarnya itu peluang-peluang kita. Karena bagaimanapun juga kalau kita mampu membayar pokoknya, ya udah bayar pokoknya aja, beritahu ke dia seperti itu gitu. Karena sangat tergantung pada pinjolnya sebenarnya, pinjol ilegalnya. Tapi yang pasti kalau sudah kita diteror, ya udah kita blokir aja semua. Dan yang penting adalah salah satu kekuatan utama dari pinjol ilegal ini adalah data kontak HP. Itu kekuatannya. Kalau yang diteror cuma kita nggak apa-apa. Yang diteror yang lain. Oleh karena itu, teman-teman yang terlanjur kena pinjol ilegal langsung beritahu ke seluruh kontak HP kita bahwa apabila ada teror seperti ini, contoh ini, agar diabaikan, saya tidak melakukan itu. Dan saat ini saya sedang lapor polisi. Udah gitu. Nah, hidup kita tenang kan? Tenang sementara lah. Iya, betul Pak. Baik, terima kasih Pak Tongam atas jawabannya. Oke, ini saya coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari peserta. Dari Ilham di Tangerang, apabila ada pinjol terutama ilegal yang terlalu memeras
pembayaran utang plus bunga melebihi kesepakatan awal di samping denda. Apakah nasabah seperti ini diperbolehkan untuk membayar utang pokok plus bunga sesuai kesepakatan awal? Karena bisa saja pinjol tersebut menteror nasabah terus-menerus apabila nasabahnya tidak mengikuti kemauan pihak pinjol tersebut. Nah, bagaimana solusi menurut pihak OJK dalam masalah ini? Ya ini tadi yang kita bahas itu, Pak Ya. Moderator ya. Ya. Ya, ini saya rasa solusinya ya tadi negosiasi dengan mereka. Kemudian kalau udah diteror, ya kita juga harus punya kekuatan dong, lapor polisi sebenarnya. Jadi gunakan hak kita. Kita punya hak perlindungan hukum. Ya. Jangan diam saja. Kita udah diteror masa diam malah bunuh diri. Jangan. Ya. Sayang nyawa kita. Betul. Karena masih banyak yang butuhkan kan gitu. Lawan lagi dengan lapor polisi kan gitu. Tapi Betul. jangan kroyok sendiri. Lapor ke polisi. Ya, ya. Jadi kalau dalam aturannya tidak boleh Pak ya menteror seperti itu Pak ya? Oh tidak bisa. Jadi kalau di yang legal itu ada kode etiknya bahwa ada etika untuk melakukan penagihan-penagihan karena dilakukan oleh yang tersertifikasi. Jadi kalau sudah melakukan teror ya udah tidak pidana, ini kejahatan. Jangan sampai masyarakat kita diteror. Kita sangat kasihan lah, masyarakat kita tertekan gara-gara pinjol ilegal ini. Yeah. Karena itu proses hukum harus dilakukan. Oke. Nah itu kawan-kawan sekalian, teman-teman dan juga para peserta, baik ilegal ataupun legal ya, kalau sudah sudah menteror, apalagi mengancam atau menyebar data pribadi ya Pak ya, tentunya juga itu sepertinya bukan hal yang bisa ditolerir lagi gitu ya, dan itu bisa menjadi tindakan pidana begitu yang bisa dilaporkan ke kepolisian. Baik, kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Fadli Rukmana. Mohon izin bertanya Pak Tonggam, dalam sistem layanan informasi keuangan SLIK, jika pinjaman ilegal yang gagal bayar atau galbay sampai 30-60 hari, 30 sampai 60 hari, apakah masuk catatan hitam atau BI checking jika mengajukan pinjaman ke bank lain? Demikian Pak. Ya, pinjaman online ilegal ini nggak ada akses kemanapun. Apalagi ke SLIK. Nggak ada. Orang dia antara ada dan tiada. Orang wujudnya juga nggak ada. Bagaimana dia melapor? Kan ini kan orang resmi yang melapor ini. Bahkan saat ini yang legal pun belum masuk data ke SLIK. Walaupun mereka bisa meminta data dari SLIK tentunya. Jadi bagi teman-teman yang gagal bayar, mudah-mudahan Pak Fadli nggak gagal bayar ya, galbay. Ini jangan takut, nggak ada istilahnya masuk SLIK itu. Cuma ya terornya itu yang nggak tahan, itu aja sebenarnya. Kalau kita kuat teror, ya nggak apa-apa, tapi memang sangat memalukan ya. Oleh karena itu kami selalu mengatakan jangan sampai tertekan dengan pinjol ilegal. Lawan mereka. Iya, terima kasih jawabannya. Ini masih dari Pak Fadli, ada pertanyaan satu lagi. Kenapa untuk pinjol ilegal juga tercantum logo OJK, AFPI, dan Kominfo? Ya ini kan pencatutan ini ya. Namanya kejahatan ya. Bisa saja dibikin apa-apa aja, bisa dibikin seperti itu. Tapi yang pasti ya, logo OJK yang dicantumkan itu pencatutan dari ilegal, kita cek legalitasnya. Cek, counter cek lagi ke 157 kontak OJK atau ke websitenya kita cek. Jadi ada counter cek kita sebenarnya. Atau kita lihat ciri khasnya. Ciri khasnya ya. Ciri khas utama dari pinjol ilegal adalah pada saat kita belum selesai mengisi, dia meminta kita mengizinkan semua data dan kontak di HP bisa diakses. Tinggalkan. Karena itu pasti legal. Jadi pada saat kita ngisi, apakah saudara izinkan untuk mengakses ini? Jangan lagi, jangan lanjut. Atau next, jangan lagi. Berbahaya. Itu. Jadi kemudian yang kedua, juga semua penawaran pinjaman online melalui WA atau SMS ilegal. Karena pinjaman online yang terdaftar berizin ilegal dilarang melakukan pemasaran dengan pesan langsung seperti itu. Jadi rekan-rekan masyarakat jangan akses ke pinjol yang dikirim melalui WA atau SMS. Ya, betul. Banyak sekali tuh Pak. Di handphone saya kayaknya hampir setiap hari tuh. Padahal udah diblokir, tapi masuk lagi yang baru. Mungkin istilahnya SMS blasting ya Pak ya. Jadi
Mereka Ya. mengirim SMS secara massal seperti itu. Jadi begitu Pak Fadli, jawabannya adalah ya itu merupakan suatu hal yang mudah sekali ya. Mencantumkan logo namanya juga ilegal ya, biar dikira legal begitu. Terima kasih penjelasannya Pak Tongam, Pak Khalifah. Iya, sama-sama Pak Fadli. Kemudian di sini, oke. Nah, di sini pertanyaan dari Bung Rocky. Bagaimana dengan pinjol ilegal yang tidak bisa atau tidak ada admin atau tidak bisa dihubungi setiap saat debt collector berganti? Jadi mungkin tadi Pak mau mau restrukturisasi, mau negosiasi, tapi yang dihadapi cuman debt collector saja nih, gitu. Ya memang ini agak sulit ya, karena tujuan mereka adalah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kita mau bayar juga nggak bisa telepon, nggak, karena ganti-ganti. Karena ini siasat mereka, kalau nomornya tetap akan cepat dideteksi oleh penegak hukum, kan gitu. Jadi dalam satu hari ganti-ganti terus, kok tiba-tiba nomor lain lagi datang ke kita, nomor lain lagi datang. Ini siasat mereka. Tapi paling tidak kita berupaya untuk mengatakan kepada mereka kita ingin mendapat keringanan, ada niat-niat kita. Nah ini menjadi perhatian kita juga. Sebenarnya intinya ya itu tadi, kalau kita sudah terjerat dan diteror, gunakan hak kita, lapor polisi. Dan saat ini juga banyak kecenderungan ya, ada masyarakat kita nggak minjam tapi ditransfer uangnya rekening kita. Di satu sisi kita syukurin dong dapat transfer dari orang, kan sangat bersyukur kita ya kan, dapat uang tiba-tiba. Tapi malah petakannya kok dia tahu nomor telepon yang semua di HP saya, kan itu masalahnya ini sekarang. Itu malah petakannya. Nah itu juga kita sarankan ya, kalau masyarakat mendapat transfer dana seperti itu, kembalikan. Tanyakan bank yang mendapat transfer itu nomor rekening dari mana ini. Jadi kita kembalikan ke mereka. Jangan sampai nanti kita merasa blessing in disguise ya, artinya kok ada transfer ini langsung dipakai gitu. Tiba-tiba 3 hari lagi langsung diteror. Biasanya gitu. Tapi biasanya data itu diperoleh karena kita pernah mengakses mereka sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau umpamanya ya intinya itu memang sebenarnya kita edukasi masyarakat kita, jangan sempat lah. Karena penderitaan seumur hidup loh. Celah di diri kita itu pada saat sudah diteror, karena gini, banyak sekali yang mengirimkan gambar-gambar tidak senonoh, wajah kita di crop gitu di dalam suatu foto-foto yang tidak senonoh. Ini kan sangat merusak nama baik kita. Ada di sana mertua kita, ada orang tua kita, atau kalau mahasiswa ada pacarnya di situ, calon mertuanya di situ, di nomor HP kita. Kena semua, serius loh ini. Iya. Akhirnya nggak jadi menikah. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi penderitaan seumur hidup lah kalau masuk ke pinjol ilegal. Oleh karena itu hati-hati. Sangat hati-hati. Dan kami juga diskusi dengan teman-teman dari teman-teman cyber ya. Kalau sekali kita sudah akses ke pinjol ilegal ini, data kita itu seumur hidup di mereka. Bisa diperjualbelikan. Jadi berbahayanya itu seumur hidup kan gitu. Luar biasa ya. Ya. Jadi emang kita tidak boleh sembarangan lah ya Pak ya. Browsing, klik-klik link yang nggak jelas ya. Apa ya istilahnya, phishing ya, seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali ini memang. Jadi kuncinya memang tidak hanya di pinjolnya, tetapi juga di masyarakat ya Pak ya. Jadi dua-duanya harus bekerja sama lah, termasuk juga dengan otoritas dan juga penegak hukum. Mohon yang pertanyaan belum dijawab bisa. Oke, saya mungkin waktu tinggal sekitar 20 menit lagi. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Tobing? Apakah ada? Oh iya, sebentar. Ada satu pertanyaan yang belum saya bacakan ya di awal. Dari Bapak Agus Marang ya, Bapak narasumber. Ya ini usul kelihatannya ya. Pertama mungkin pertanyaannya adalah apakah negara lain ada pinjol gitu. Itu yang pertama. Kemudian mohon pemerintah untuk terapkan preventif kali ya maksudnya ya. Pencegahan daripada mengobati. Kemudian bagaimana tindakan pemerintah pada pinjol ilegal yang meneror
dan bagaimana perlindungan pada orang yang terjerat oleh pinjol? Begitu, Pak Tonggam. Iya, ini pertanyaannya kayak ujian skripsi nih katanya. Susah dan nggak tahu dari bab mana ini ya. Tapi bagus ini pertanyaannya. Jadi, Ah, apakah di negara lain juga seperti itu? Kalau kita lihat ya, studi di berbagai negara, negara-negara yang well literate dan akses keuangannya ke pendanaan di sektor keuangan bagus, itu ini nggak mempan ini. Singapura dan Malaysia itu juga tidak mempan di Malaysia ini karena memang di sana prinsip syariah ya. Kemudian juga di Australia, negara-negara Eropa enggak. Sasarannya adalah orang-orang memang yang literasi masyarakatnya rendah dan berpenduduk di atas 100 juta lah. besar ya Pak ya? Ya, gitu. India, Cina dulu. Sekarang Cina masih memblok. Jadi dulunya di Cina dikajar di sana masuk ke India dan Indonesia. Kemudian di India masih tetap karena di India itu spesifiknya ya di India itu masalah hutang harian itu adalah suatu hal yang wajar di masyarakat. Jadi pagi-pagi saya berhutang untuk makan siang, nanti sore setelah pulang kerja saya kasih seperti itu kalau di India. Kemudian saat ini mereka kita blokir masif di kita. Mereka beralih ke Filipina saat ini juga mengalami masalah yang sama dengan kita, Kamboja, kemudian di Amerika Latin, Kolombia. Walaupun di beberapa negara di Amerika Latin itu juga tingkat literasi keuangan dan akses keuangannya juga baik. Contohnya Brazil itu juga nggak banyak pinjol ilegal di sana karena memang akses keuangan di sana itu sangat baik. Jadi intinya adalah negara-negara yang memang mempunyai akses keuangan baik dan juga well literate atau tingkat edukasi baik, ya memang nggak mempan ini. Oleh karena itu yang kita kejar sebenarnya literasi keuangan, inklusi keuangan, itu Pak. Betul. Yang tadi pertanyaan selanjutnya? Apa tadi? Bagaimana tindakan pemerintah pada pinjol ilegal yang meneror? Ya. Dan bagaimana perlindungan pada orang yang terjerat? Ya, jadi tindakan kita ya itu tadi, kita blokir, kita umumkan ke masyarakat, kita sampaikan laporan informasi kepolisian dan itu tadi kalau masyarakat lapor terus penegakan hukum. Saat ini sangat masif loh. Kepolisian saat ini menangkapi di mana-mana ini. Betul. Oleh karena itu kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa yang terjerat saat ini ya, ada nggak ya? Saya kalau pakai webinar gini nggak kelihatan sih. Saya bisa lihat wajahnya sebenarnya siapa yang kena pinjol ilegal kalau langsung ya. Iya, biasanya agak malu sih Pak muncul. Ya benar. Dari malu-malunya itu memang kelihatan siapa yang terjerat memang. Tapi ini, jadi apa yang kita lakukan seperti itu dan ya perlindungannya itu tadi kita gunakan hak kita untuk melapor ke polisi. Iya, oke. Ini ada satu pertanyaan lagi. Mohon izin bertanya untuk pinjol seperti aku laku, dana dan lain-lain sejenisnya itu termasuk pinjol legal atau ilegal? Karena sistemnya menginputkan data pribadi secara online yang membuat kita khawatir, Pak. Jadi gini ya, teman-teman juga mahasiswa. Yang menanya ini mahasiswa ya, Pak Ruslan? Ini bukan mahasiswa. Oh, apa, Pak? Tapi staf. Oh, staf ya. Mohon maaf, jadi memang kita perlu melihat inovasi keuangan digital ya. Inovasi keuangan digital ini bukan hanya pinjol, tetapi inovasi keuangan digital ada peer-to-peer lending, pinjol ya, ada securities crowdfunding, kita bisa mendapatkan pendanaan, contohnya kita punya startup ya, teman-teman punya perusahaan startup, kita bisa mendapatkan pendanaan dengan menjual saham kita tanpa melalui bursa. Jadi ada platform namanya securities crowdfunding. Kemudian ada e-commerce juga di Kementerian Perdagangan. Kemudian ada di Kementerian Sosial juga charity. Ada kemudian di koperasi digital. Jadi kemudian ada e-money atau transfer dana atau wallet di Bank Indonesia. Jadi artinya ekosistem dari inovasi keuangan digital ini banyak sekali. Jadi dana ini bukan pinjol, tapi dia adalah penyedia jasa pembayaran, bukan pinjol ini. Jadi dia adalah sarana untuk transfer dana, sarana untuk melakukan jasa pembayaran. Aku laku jauh ini juga kalau nggak salah ya, dia merupakan suatu perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang memang punya platform
untuk memberikan pinjaman. Sebagai informasi ya, ada overlapping antara pemberian pinjaman di perusahaan pembiayaan dan juga di pinjol. Perusahaan pembiayaan juga saat ini bisa memberikan cash loan tunai saat ini ya. Kalau dulu kan pembiayaan, kalau kita mau kredit sepeda motor melalui mereka. Kalau sekarang perusahaan pembiayaan pun sudah bisa mendapatkan pinjaman. Tapi ini ya, jadi mengenai sistem data pribadi ya, semua sektor jasa keuangan itu wajib menjaga data pribadinya. Kalau masyarakat merasa dirugikan dengan jasa keuangan yang legal, dengan penyebaran data pribadi, silakan lapor, pasti ditindak. Ada aturan di sana bahwa perlindungan data nasabah itu diutamakan di sektor keuangan yang berizin di OJK. Jadi jangan ragu untuk melakukan. Tapi dana itu bukan di bawah pengawasan OJK, dia merupakan penyedia jasa pembayaran di BI. Aku juga kayaknya bukan pinjol, tetapi multi finance ya, secara digital. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Tongam. Ini ada satu pertanyaan lagi. Kelihatannya malu nih untuk muncul. Ini pertanyaan lewat DM ke saya. Jadi pertanyaan adalah apakah pinjol yang legal nih Pak, bukan yang ilegal, juga bisa dilaporkan ke polisi? Faktanya saat kita lapor polisi, kadang-kadang juga tidak ditanggapi nih kalau di bawah 10 juta. Jadi Gimana Pak? semua pelaku ya, baik yang legal maupun ilegal, yang melakukan tindakan teror intimidasi tanpa terkecuali kami dorong lapor ke polisi. Tidak ada perlakuan istimewa, enggak. Kalau dia melakukan teror intimidasi harus lapor polisi. Jadi tidak ada perlindungan seperti itu yang dilakukan. Jadi tidak ada dual standar tanpa terkecuali. Ya. Jadi silakan lapor ke polisi. Baik. Tadi ini ada info bahwa kalau 10 juta ke bawah gitu, apakah polisi memang SOP-nya seperti itu? 10 juta tidak ke bawah tidak ditanggapi begitu Pak? Di polisi itu ya semua laporan pasti ditanggapi. Cobalah dulu, ini jangan dengar-dengar dari orang, mungkin orang lain ya didengar-dengar ini hoax ini ya. Tapi pergilah ke kantor polisi, ke Polres ya. Pasti tanggapi dengan bukti tentunya, bukti teror ya, kita screenshot, kemudian kita beritahu inilah buktinya, pasti tanggapi. Polisi itu profesional. Iya, pasti tanggapi. Iya. Mungkin bisa menyampaikan langsung yang bertanya ke saya DM, kan nggak ketahuan juga ininya, udah di rename. Apakah sudah lapor polisi atau belum nih? Kasusnya? Oke, kelihatannya belum ada info ya. Oke, waktu tinggal 10 menit lagi. Pak Tongam, saya pengen tanya, sebetulnya kalau saya dapat info juga nih Pak, sebetulnya yang kerja di pinjol itu, mereka kan sebetulnya butuh uang ya Pak ya. Artinya mereka juga susah cari kerjaan, akhirnya mereka kerja di pinjol. Ada yang saya dapat info itu gajinya cuman kecil lah, di bawah UMR. Habis itu mereka juga ditarget gitu ya. Ya mereka akhirnya karena ditekan oleh atasannya, mereka juga akhirnya menekan ke bawahnya. Jadi baik yang kerja di pinjol, karyawan-karyawan itu maupun yang terjerat itu sama-sama korban. Apakah memang begitu Pak? Dan sebenarnya siapa sih Pak nih pelaku pinjol ini menurut pengamatan Bapak selama ini? Ya, ini menarik ini ya. Pada saat kita melamar contohnya ya, kita ingin kan mendapatkan pekerjaan yang layak ya semua ya, dan yang legal. Ternyata memang kadang-kadang apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Kita terjerumus ke lingkungan yang negatif. Banyak juga seperti itu. Contohnya kita lamar sebagai desk collector di satu pinjol. Harapan kita kan itu pinjol yang bagus ya. Ternyata tidak terjadi. Nah harusnya pada saat kita mengetahui bahwa itu ke arah negatif, ya kita mengundurkan diri harusnya. Jangan sampai kita jadi, wah hebat ini kesukaan saya ini menghina orang jadi gitu. Kan ada seperti itu loh. Wah saya baru dapat ketemu
jodoh kerjaan yang pas dengan saya mau maki-maki orang. Ada begitu. Iya, iya. Jadi harusnya kita mengundurkan diri. Nah, ada juga seperti contohnya kita ditawari pembantu rumah tangga, ternyata ada perdagangan manusia, itu juga harusnya kita langsung tahu, langsung lawan seperti itu. Jadi sepanjang pekerjaan itu sudah menjadi negatif, sebaiknya ya teman-teman jangan bertahan di situ, jangan bertahan. Iya, ya. Kalau pelakunya sebenarnya siapa nih Pak? Kira-kira apakah ada info Pak? Iya, pelakunya ini ya memang pelaku Bos-bosnya gitu, siapa gitu? penipuan ya, dari beberapa yang kita dapatkan informasi dari yang ditangkap polisi itu. Ada juga memang para pelakunya ini yang berada di luar negeri ya. Di sini hanya desk collection-nya ya kerjasama. Dan ada juga beberapa di Indonesia. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang memang menipu masyarakat kita. Jadi polanya pun bukan pola peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending tadi kan peminjam, pemberi pinjaman, fintechnya di tengah sebagai platform. Kalau ini mereka pendananya mereka punya platformnya mereka. Jadi bukan murni Peer-to-peer. Dan namanya ini sebenarnya bukan fintech peer-to-peer lending ilegal, tapi apa ya, kejahatan ini sebenarnya, bukan pola jasa keuangan. Kalau jasa keuangan kan mereka mendaftar, melapor, menuruti aturan. Ini enggak, jadi penjahat ini sebenarnya. Iya. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Ini jadi pertanyaan kaitan dengan data ya. Kalau kita lapor polisi atas dugaan penyalahgunaan data pribadi, siapa yang kita laporkan Pak? Saya pernah apply SCC, setelah beberapa waktu banyak yang nawarin sisi lain dan juga KTA lain. Gitu Pak. Ini kartu kredit ini ya. Ya, kartu kredit sih memang kasusnya. Tapi ini juga ya, kalau memang dia perbankan ya, itu data-data pribadi kita itu terjamin itu. Terjamin sepanjang memang kita benar-benar mengisi form itu pada aplikasi mereka yang resmi. Ya. Saya nggak tahu ini kasusnya seperti apa ya, penyalahgunaan data pribadi seperti apa. Apa karena saya nggak tahu ya. Tapi kita juga harus hati-hati ya. Peretasan itu kan sekarang ini sangat marak ya. BPJS datanya katanya juga diretas. Peduli Lindungi juga nik KTP niknya Pak Presiden juga diretas. Jadi memang ini juga perlu perhatian kita ya. Harus super kuat cyber security-nya ya di kita. Jadi ini memang perlu penguatan cyber security dari setiap entitas lah supaya data kita terjamin. Baik, terima kasih banyak Pak Tonggom atas sharing dan juga arahannya kepada kita semua. Saya kira cukup jelas ya arahan-arahan beliau untuk bisa menjadi solusi bagi kita yang terkena pinjol. Jadi kalau ada intinya kalau udah dimaki-maki, sudah diteror ya, itu jangan ragu lapor ke polisi gitu. Kalau belum ditanggapi di satu polsek mungkin pindah ke polsek yang lain gitu. Yang jelas lapor dan sampaikan kepada pinjol itu bahwa memang kita sudah memproses nih. Kalau macam-macam bisa kita ini. Saya kira kalau digitukan juga mereka akan takut juga ya Pak ya. Tapi juga jangan lupa kita kalau memang sudah mengambil dana mereka ya harus dikembalikan gitu. Harus dikembalikan juga. Jangan juga kita kabur begitu saja begitu. Karena hutang pada prinsipnya tadi seperti Pak Tonggam harus harus dilunasi. Tetapi kalau dalam syariah Pak, ini kan kita Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, sebetulnya hutang itu sebisa mungkin sih dihindari ya. Sebisa mungkin dihindari apalagi untuk yang konsumtif begitu. Karena Rasulullah SAW itu tidak berhutang kecuali untuk ketika kepepet lah. Ketika kepepet hanya untuk ishtara ta'aman li ahlihi, itu juga warahanahu dir'ahu. Jadi beliau cuma untuk makan ya untuk keluarganya, tapi itu juga beliau dengan memberikan kolateral ya atau barang gadaian ya. Kalau beliau tidak bisa bayar ya sudah ada aset ya yang bisa dijadikan untuk jaminan begitu. Jadi tidak bermudah-mudah untuk berhutang. Kalaupun berhutang, kalau terpaksa begitu, kita bisa berhutang kepada
orang-orang yang mungkin bisa ya kita percaya mungkin ke keluarga dulu. Jangan malu ya Pak ya. Mungkin pinjol itu nomor sekian lah kalau bisa ke teman dulu gitu. Tapi dengan dengan niat yang baik ya, dengan itikat yang baik untuk bisa mengembalikan. Mungkin demikian dari Moderator, ya siap. mohon izin waktu sedikit ya. Ya silakan Pak. Tutup ya. Tadi harus adil dong. Tadi saya ditanyain, saya nanya dong kan gitu. Oh iya silakan Pak. Dan harus adil kan? Iya. Nah, saya ada pertanyaan nih. Mudah-mudahan ada yang saya nggak tahu caranya jawabnya, apakah 7 tangan atau gimana caranya nanti. Oh iya, silakan mungkin raise hand ya yang mau jawab. Raise hand ya. Nah, pertanyaannya 1. Apabila kita ingin meminjam secara online, apa tipsnya? Ada 4 tips tadi, apa? Ini yang bisa jawab dapat hadiah bagaimana nih Pak? Kita ingin melihat efektivitas sosialisasi kita sebenarnya. Kalau nggak ada yang jawab, berarti saya gagal total ini. Gagal total. Iya. Ada yang bisa? Silakan yang bisa jawab. Tadi mungkin pertanyaannya. Apabila kita ingin meminjam secara online, apa tips yang kita harus pegang? Ada 4 tips tadi. Nah, ya. Apabila kita sudah meminjam secara online, apa tipsnya? Yang ini? Ya, silakan yang bisa jawab. Silakan. Ayo dong, please. Kalau nggak lulus saya. Silakan. Yang bisa nanti mungkin harus dikasih hadiah dulu nih Pak nih. Tadi ada yang menanyakan. Berani kan ada di bahan kita tadi kok. Iya betul ada. Apa? Silakan. Saya hitung ya, 1. Ayo. 2. 3. Harus ada yang jawab Pak. Kalau belum dijawab belum ditutup ya Pak ya? Belum tutup. Kalau belum dijawab, IPB masih berhutang sama saya. Waduh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Makasih Pak, ilmunya sangat berguna ya. Yang pertama, kita pinjamnya di yang ada izinnya dari pemerintah gitu ya. Yang kedua, betul-betul untuk kebutuhan yang sangat vital ya. Nggak boleh untuk beli barang-barang mewah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, harus lihat kemampuan bisa membayar. Kemudian keempat, kalau ada diteror harus berani lapor ke polisi. Gitu aja Pak. Maaf kalau salah. Pak Agus, terima kasih Pak. Pak Agus mahasiswa atau dosen Pak? Oh, saya pensiunan. Pensiunan Pak ya. Ya Pak Agus. Iya. Yang nomor 4-nya mungkin yang itu tadi, sebelum meminjam pahami dulu syarat ketentuannya, risikonya itu Pak. Jadi benar Pak. Iya. Ini Pak Agus ini kita berikan uang ya 1 juta ya. Pak Agus. Terima kasih Pak. Maturun. Nanti coba hubungi, ini ada Mbak Margaret di sini, hubungi. Oh iya. Supaya ditransfer kemana uangnya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Menghubunginya kemana Pak? Menghubunginya? Di sini ada Ibu Margaret. Nanti melalui IPB nanti ke Ibu Margaret. Nanti kita di sini ya. Iya. Nanti Pak Agus bisa ke panitia ya. Horas, terima kasih Pak. Ya Pak ya. Iya, matur nuwun. Waduh. Kalau disebutin dari awal pada berebut ini Pak yang jawab. Saya kan kasihan Pak Tobing, masa nggak ada yang berani ya Pak ya. Berarti yang membuat pertanyaan dikasih juga Pak. Kalau tahu gitu saya juga mau jawab tadi tuh. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih Pak Tobing, Pak Khalifah. Ya, ini bukan pinjaman tapi hibah ya dari Pak. Hibah ya Pak, enggak. Jadi tidak perlu dikembalikan Pak. Apalagi dengan bunganya. Hibah pinjol ya Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Agus, Pak Tongkam, Ibu Rezeki kan Margaret. tidak terbuka dari Allah ya Pak.
Iya, iya. Makasih, Pak. Ya, mudah-mudahan Iya, kita semuanya diberikan kemudahan ya dalam urusan kita, khususnya dalam iya, berkaitan dengan utang piutang ini ya. iya. Yang sedang terjerat mudah-mudahan segera diberikan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira waktu kita sudah habis. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Tonggam, kepada Ibu Margaret dan juga Saudara Muhammad Gifari, dan juga Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Dr. Asep Nur Halim, dan juga Ibu Laili, dan juga kepada para mahasiswa dan para peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Insya Allah video ini akan kita upload di YouTube ya, bagi yang ingin men-share nanti bisa di-share kepada pihak-pihak yang memang nanti membutuhkannya. Insya Allah akan sangat bermanfaat buat mereka. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.